Dragon Ball GT itu kayak anak tengah yang sering diabaikan. Banyak fans yang ngerasa GT kurang nyambung atau terlalu beda dari ekspektasi, apalagi setelah Dragon Ball Z yang epic. Tapi kalau kamu sabar ngikutin, GT sebenarnya punya momen-momen keren yang bisa bersaing sama DBZ. Salah satu hal menarik di GT adalah bagaimana mereka ngelanjutin konsep lama dari seri sebelumnya. Contohnya, Baby. Dia ini Tafel yang dendam banget sama Saiyan karena rasnya dulu dibantai habis-habisan dalam perang Saiyan Tafel di planet Vegeta. Buat yang nggak ngeh, Tafel itu sebenarnya udah dikenalin sejak DBZ sebagai bagian dari sejarah bangsa Saiyan. Tapi mereka nggak pernah dapat spotlight sebanyak ini sampai GT hadir. Sayangnya, walaupun GT ngasih porsi lebih buat cerita soal Tafel, masih banyak detail yang bikin fans bertanya-tanya nih. Beberapa hal terasa masuk akal, tapi sebagian lainnya malah makin bikin bingung. Dragon Ball udah ngenalin banyak banget ras alien, dari yang mirip manusia sampai yang bentuknya kayak monster aneh. Biasanya kalau ada satu ras alien, desainnya konsisten, tapi anehnya itu nggak terlalu berlaku buat Tafels. Coba perhatiin deh, Tafels di Universe 7 kayak Baby di GT bentuknya mirip banget sama manusia. Tapi di Universe 2, mereka malah punya desain yang jauh lebih alien. Bahkan mereka lebih ke arah vibe magical girls daripada teknologi canggih. Zarbuto dan Zirloin dari Universe 2 misalnya, mereka bisa berubah dengan kekuatan cinta. Gimana ceritanya ras yang sama bisa beda sejauh itu? Terus kalau kamu pikir Universe 6 bakal lebih konsisten, ternyata nggak juga. Tafels di sana juga punya desain sendiri. Padahal ras lain kayak Frieza dan Frost di dua universe tetap mirip loh. Jadi kenapa Tafels bisa beda-beda banget? Sayangnya Dragon Ball nggak pernah ngasih penjelasan yang jelas, makin lama makin absurd aja. Kalau kamu ngikutin Dragon Ball dari dulu, pasti pernah dengar soal Tafels kan? Mereka pertama kali muncul di episode 20 Dragon Ball Z waktu King Kai ngejelasin sejarah Saiyan ke Goku. Tapi anehnya, di manga, Tafels sama sekali nggak pernah disebut. Bahkan cerita terbesar Tafels justru ada di konten non-canon kayak Plan to Eradicate the Saiyans dan Dragon Ball GT. Terus ini berarti Tafels bukan canon? Nggak juga. Akira Toriyama sebenarnya terlibat dalam penciptaan Tafels dan menganggap mereka bagian dari dunia Dragon Ball, meskipun dia sendiri nggak pernah pakai mereka dalam cerita utama. Makanya, banyak konsep keren di Dragon Ball GT yang sering dianggap nggak sah karena dikira bukan buatan Toriyama, padahal dia lebih banyak berkontribusi daripada yang kamu kira. Dragon Ball emang punya cerita yang dalam, tapi kadang Toriyama suka iseng kasih nama karakter dari permainan kata. Contohnya, Saiyan berasal dari kata Jepang untuk sayur, yasai. Makanya semua nama Saiyan itu plesetan dari nama-nama sayur kayak Vegeta, vegetable, Kakarot, carrot, Broly, brokoli, dan lain-lain. Nah, karena Tafels itu musuh bebuyutan Saiyan, konsep ini dibalik. Nama asli mereka di Jepang adalah Sufruian, sebenarnya berasal dari kata fruit. Jadi kalau Saiyan sayur, Tafels buah. Sayangnya pas diterjemahin ke bahasa Inggris jadi Tafel, plesetan ini malah nggak kelihatan sama sekali. Kalau aja Dragon Ball GT dapat dub beberapa tahun lebih lambat, mungkin mereka bakal terjemahin nama Tafels dengan lebih cerdas. Dulu di Dragon Ball Z, Scouter itu barang wajib buat ngecek kekuatan musuh. Alat ini pertama kali muncul di Saiyan Saga dan masih kepake banget di Frieza Saga, sebelum akhirnya jadi nggak relevan karena level kekuatan makin absurd gara-gara transformasi Super Saiyan. Tapi yang menarik, tahu nggak sih kalau Scouter itu bukan buatan Saiyan? Yap, teknologi canggih ini ciptaan Tafels. Mereka emang terkenal lebih maju dari sisi teknologi sebelum akhirnya dirampas sama Saiyan yang ngehancurin peradaban mereka. Frieza pun ikut-ikutan pakai Scouter ini buat pasukannya. Scouter sendiri juga sempat ngalamin beberapa upgrade dari versi primitifnya yang disebut Scout Scope, sampai yang akhirnya jadi alat ikonik dengan suara khasnya. It's over 9,000! Baby yang ngerasuki Vegeta bikin kita ngelihat potensi liar dari hibrida Tafel Saiyan. Dan dia nggak cuma manfaatin kekuatan Super Saiyan biasa. Tapi masalahnya, transformasi Baby Vegeta ini rada absurd. Dia dapat Strongest Form 1 setelah dikasih energi dari Tafel Saiyan Hybrids. Masalahnya, seberapa banyak sih mereka di luar sana? Terus buat naik ke Strongest Form 2, dia butuh energi dari semua Tafel human di bumi. Lah, kalau jumlahnya nggak cukup gimana? Bisa nggak pakai orang lebih sedikit tapi lebih kuat? Dan yang bikin makin bingung, kenapa tiba-tiba dia dapat armor biologis? Muncul sendiri kayak DLC gratis. Ada shoulder pad, kerah, sama sarung tangan yang entah dari mana asalnya.
Belum lagi Tafel Gorilla Foam yang basically versi Tafel dari Golden Grade App, tapi nggak jelas bedanya di mana. Desainnya sih keren, tapi logikanya, Di Dragon Ball GT, Baby bener-bener ngamuk dan bikin bumi jadi zona merah infeksi Tafel. Nggak cuma manusia dan Saiyan yang kena, tapi yang bikin kaget, Dende dan Android 18 juga ikut terinfeksi. Jadi kita punya Tafel Namekian dan Tafel Android. Nah, ini yang bikin penasaran. Kok bisa? Android 18 kan nggak punya tubuh cybernetic. Logikanya harusnya dia kebal kan? Terus Dende, dia guardian bumi dan punya kekuatan dewa, tapi tetap aja kena. Sayangnya Dragon Ball GT nggak nge-explore potensi gila dari kombinasi ini. Padahal bayangin kalau ada Tafel yang nge-cheat di tubuh Namekian atau Android. Tapi ya seperti biasa, logika di Dragon Ball kadang ya udahlah jalan aja tanpa banyak dipikirin. Yang penting seru. Di Dragon Ball Heroes, kita dikenalin ke Kamin dan Oren, dua neo mesin mutan Tafel dari Universe 6 yang mirip banget sama Android 17 dan 18. Mereka diciptain sama bangsa Tafel buat satu tujuan, jadi makin kuat. Yang bikin mereka unik, fusionnya beda. Kalau biasanya kita lihat Metamoran Fusion Dance atau Potara Earrings, Kamin dan Oren malah pakai teknik fusion sendiri, dan jadi makhluk mengerikan bernama Kami Oren. Tapi jujur aja, fusion ini lebih kelihatan kayak feature eksklusif Neo Mesin Mutan dibanding warisan asli bangsa Tafel. Tapi siapa tahu kalau makin banyak Neo Mesin Mutan Tafel yang muncul, bisa aja teknik ini jadi senjata wajib bangsa mereka. Sayangnya, Dragon Ball Heroes nggak ngasih banyak detail soal fusion ini. Bisa nggak sih lebih dari 2 orang nge-fuse terus-terusan biar makin OP? Bayangin aja kalau mereka bisa fusion tanpa batas, bisa jadi boss level multiverse tuh. Kalau Saiyan dikenal karena kekuatan brutalnya, Tafels justru dipandang sebagai versi cerdas dari mereka. Tapi masalahnya, kecerdasan doang nggak cukup buat menang perang. Pada akhirnya, Tafels kalah telak karena para Saiyan bisa berubah jadi Great Ape. Tapi jangan salah, walaupun kalah, Tafels bukan bangsa sembarangan. Mereka jago banget dalam cloning dan manipulasi genetik. Bisa jadi, tanpa teknologi Tafels, Saiyan malah udah punah duluan. Teknologi ini juga yang bikin mereka menciptakan Baby, Oren, dan Kamin. 3 monster yang sukses bikin kekacauan di dunia Dragon Ball. Bahkan Dr. Light-Chi punya teknologi buat ngebangkitin orang mati sebagai hantu dan bikin mereka tetap eksis pakai gas spesial. Dengan skill kayak gini, seharusnya Tafels bisa mengubah sejarah jagat Dragon Ball. Tapi anehnya Dragon Ball GT malah ngebiarin konflik mereka sama Saiyan cuman jadi ajang adu otot doang. Padahal kalau mereka eksplorasi lebih jauh, bisa jadi plot yang jauh lebih gokil. Kalau kamu nonton Dragon Ball GT, pasti kerasa banget perbedaan antara Black Star Dragon Ball Saga dan Baby Saga. Awalnya kita dibawa petualang santai bareng Goku, Pan, dan Trunks di luar angkasa, tapi pas mereka balik ke bumi, udah telat. Baby udah menginfeksi hampir semua orang. Yang bikin momen ini makin gila, Baby sukses ngehajar semua Saiyan. Ini ironis banget karena Tafel dan Saiyan dari dulu punya sejarah kelam. Baby mulai dari Goten, Gohan, dan akhirnya masuk ke tubuh Vegeta yang jadi host utamanya. Bahkan Trunks dan Bula juga kena. Mereka semua jadi bagian dari Hive Mind Tafel yang dikendaliin Baby. Satu-satunya yang selamat, Pan. Tapi jangan seneng dulu, soalnya di Dragon Ball Xenoverse 2 dia akhirnya kena juga. Bahkan Goku pun sempat ketularan, tapi untungnya bisa ngusir Baby dengan Super Saiyan powernya. Ini bener-bener momen epic di Dragon Ball GT. Kamu kebayang nggak kalau Baby berhasil total? Bisa jadi semua Saiyan berubah jadi pasukan Tafel. Banyak yang salah paham soal Baby di Dragon Ball GT. Banyak yang mikir dia itu Tafel murni, padahal kenyataannya lebih rumit dari itu. Baby bukan Tafel biasa, tapi neo mesin mutan yang dibuat dari DNA Tafel. Jadi dia ini hasil eksperimen biologis yang nyimpan semua data genetik Tafel, terutama dari Tafel King. Tapi jangan salah, Baby bukan cuma reinkarnasi raja mereka. Dia lebih ke hybrid yang lahir dari dendam para Tafel terhadap Saiyan. Makanya dia punya kebencian alami terhadap ras Saiyan bukan sekedar ambisi pribadi. Meski dia menginfeksi dan mengubah manusia jadi Tafel, secara teknis Baby sendiri bukan Tafel seutuhnya. Rumit? Iya. Bisa jadi lebih simpel? Jelas. Tapi ya inilah Dragon Ball GT. Selalu ada elemen yang bikin kita mikir keras.